Oke, jadi sekarang waktu kita bahas Infinix GT 30 Pro. Nah, kenapa gue baru bahas sekarang? Karena sebenarnya kemarin gue tuh ngalamin bug ya, dan menurut gue bug yang satu ini tuh agak sedikit ganggu untuk dipakai sehari-hari. Jadi akhirnya gue nungguin untuk dapat satu kali update minimal, dan akhirnya kemarin udah dapat update ya untuk Infinix GT 30 Pro ini, dan masalah tersebut udah di fix sama Infinix. Nah, yaudah nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Nah, jadi kemarin bug yang gue alamin yaitu ada di bagian fitur yang namanya Android Auto. Nah, jadi kan handphone ini tuh gue pakai sehari-hari ya, dan kalau misalkan gue lagi keluar rumah, terus gue lagi bawa mobil, ini mau nggak mau gue harus sambungin ke mobil gue, dan akhirnya pakai fitur namanya Android Auto untuk gue buka map sambil dengerin lagu. Nah, anehnya pas ketika pakai fitur Android Auto, ini tuh bener-bener bassnya tuh nggak ada, soundnya jadi aneh banget, kayak cempreng gitu lah pokoknya lah. Nah, gue udah coba setting-setting di bagian DTS soundnya, gue balikin ke default, terus fitur-fitur boostnya gue matiin, tapi tetap sama, gue nggak nemuin perbedaan, dan menurut gue ini tuh agak sedikit ngeganggu sih. Jadi nggak enak didengar lah pokoknya. Nah, akhirnya kemarin setelah dapat update yaitu di versi 15.0.3.125 ini akhirnya masalah tersebut udah di fix sama Infinix. Mungkin dari kalian ada yang ngalamin hal yang sama juga, jadi saran gue kalian langsung gas update aja, karena emang kemarin kita dapat satu kali update dan menurut gue ini HP jadi makin lebih improve lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desain. Kalau buat gue pribadi ya, desain Infinix GT 30 Pro ini ya ini bagus ya, simple, elegan, gak aneh-aneh, dan beneran deh kalau misalnya kalian pilih yang warna blade white ini tuh nggak kayak handphone gaming pada umumnya gitu. Jadi ya menurut gue kalau misalnya kalian suka sama spesifikasinya, HP ini tuh masih bisa kalian pakai untuk keluar ruangan gitu. Kalian nggak suka yang norak-norak, kalian coba deh handphone yang satu ini, karena ya ini emang handphone masih kelihatan elegan gitu. Apalagi di bagian back covernya ini tuh kayak ada garis-garis gini yang bikin tampilan tuh jadi makin kece lagi, dan di bagian back covernya ini ada nyalanya ya, nanti ada LED-nya, dan kalau misalnya kalian pilih yang warna blade white itu warnanya cuman putih aja. Secara build quality ini semuanya dari polikarbonat ya, nggak ada yang dari aluminium di sini. Nggak mungkin dong handphone seharga 3 jutaan kayak gini terus dengan spesifikasi yang sengebut ini tapi kalian masih nuntut frame dari aluminium. Gua rasa ini agak sedikit mustahil ya. Tapi menurut gua secara build quality ini udah solid banget. Dan di bagian sisi sebelah kanannya ini tuh ada GT trigger ya. Ini ada tombol sentuh untuk kalian main game, dan ini bakal ngebantu banget untuk kalian gaming, khususnya untuk kalian yang suka main game FPS. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal layar, ini kita udah dikasih layar yang cukup besar ya. Ini layar tuh di 6,78 inch, terus panelnya pakai panel AMOLED, dan warnanya ini bisa sampai 1 miliar warna. Jadi ini warnanya udah oke banget. Kalau misalnya kalian nonton Netflix, kalian nonton YouTube dengan resolusi yang tinggi, ini udah manjain mata banget. Untuk refresh rate di layar ini juga support sampai di 144 Hz ya. Tapi sayangnya aja gue belum nemuin skenario sampai mentok di 144 Hz. Harusnya sih di bagian gaming ini dia bisa mentok ya di 144 Hz, tapi nyatanya di sini gue cuman mentok di 120 Hz aja. Untuk always on display ini dia masih tetap ya, cuman bisa di 10 detik aja, dia nggak ada opsi untuk nyalain terus-terusan. Tapi kalau misalkan kalian mau nyalain jamnya terus-terusan itu sebenarnya bisa, yaitu waktu kalian lagi ngecas dan posisi handphone kalian tuh dalam posisi landscape kayak gini. Nah, di Infinix tuh sebenarnya ada fitur namanya landscape display, dan itu akan nampilin jam, detik, terus mungkin cuaca ya kalau nggak salah. Itu bisa kalian atur di sana, dan itu menurut gue keren banget sih. Nah, untuk aplikasi Netflix ini dia udah L1 ya untuk Wi-Fi-nya, jadi kalian bisa nonton dengan resolusi yang tinggi. Cuman sayangnya aja dia belum support video HDR, itu nggak bisa aktif di handphone yang satu ini. Dari segi performance, menurut gue ini udah gacor banget ya. Handphone 3 jutaan udah dikasih Dimensity 8350 Ultimate. Untuk skor Antutu bisa dapat di 1,3 jutaan ini gue ya. Dan ini gue ngetesnya tuh nggak pakai cooler tambahan. Harusnya kalau misalnya pakai cooler tambahan ini hasilnya lebih tinggi lagi. Dan untuk stability testnya ini gue tes 3D Mark, ini hasilnya bisa dapat di 77,7%. Nah, gue juga tes beberapa game sebelumnya, gue udah sempat bikinin video terpisah untuk gaming test handphone ini. Gue rasa gaming test di handphone ini udah oke banget, udah cukup maksimal. Cuman kemarin tuh yang rada sedikit nge-lag yaitu di game Racing Master aja. Tapi setelah update kemarin, ini game Racing Master jadi lebih smooth lagi untuk dimainin di handphone yang satu ini. Good job sih untuk update yang kemarin itu. Dari segi audio, ini dual stereo speaker ya, udah dituning sama JBL, dan ini tuh kalau misalnya kalian setting suara juga bisa, yaitu kan tinggal masuk aja ke bagian setting. Terus kalian masuk ke bagian sound and vibration.
Nah di sini tuh ada yang namanya DTS Sound. Nah kalian bisa setting-setting deh untuk equalizernya, terus kalian bisa atur juga untuk boost-nya kayak bass boost, vocal boost, treble boost, itu kalian bisa atur semuanya di sana. Gue yakin kalau misalnya kalian udah atur itu untuk equalizernya, suara di handphone ini speakernya jadi lebih bagus lagi. Cara kualitas speakernya menurut gue ini udah cukup bagus ya, cukup lantang, treble-nya oke, terus vokalnya juga oke. Cuman sayangnya aja menurut gue rada kurang di bagian bassnya aja sih, kurang rada sedikit tendang gitu. Biarpun kita udah pakai tambahan bass boost-nya gitu. Untuk haptic feedback ini udah enak banget ya. Ini hampir masuknya tuh ke kelas flagship, jadi ini berasa nyaman banget kalau misalnya kalian pakai untuk typing. Nah haptic feedback ini juga kepake banget nih untuk fitur yang namanya GT Trigger. Jadi kalau kalian touch di bagian GT Triggernya, ini dia tuh akan ngasih sensasi kayak tombol berasa ketekan gitu. Jadi ini benar-benar asik banget. Lanjut, kalau misalnya kita ngomongin soal AI, ini udah lengkap banget ya. Infinix AI tuh benar-benar menurut gue ngebantu banget, terutama di bagian call assistant. Nah karena gue sering banget diteleponin sama spam, jadi akhirnya ini gue bikin orang kalau misalkan nelfon ke gua itu langsung diangkat sama AI-nya aja deh. Jadi gua nggak perlu angkat telepon, dia aja yang ngangkat biar ya orangnya nggak nelfon lagi gitu. Ini ngebantu banget sih buat gue pribadi. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal AI, gue udah sempet bikinin video terpisah ya terkait Infinix AI ini, kalian bisa nonton aja, dan itu gue jelasin semua fitur AI yang ada di handphone yang satu ini atau di handphone Infinix. Lanjut, fitur baru yaitu yang namanya GT Trigger di bagian sebelah kanannya sini. Ini tombol touch ya. Nah ini asik banget nih kalau misalnya kalian mau main game FPS, dan ini sebenarnya bisa juga nih kalian gunain untuk fungsi lain selain main game, yaitu kalian bisa buka aplikasi kamera dan lain-lain. Ini kalian bisa pilih aja aplikasi yang mau kalian pakai. Terus juga kalau misalnya kalian mau mulai aplikasinya ya kalian tinggal tap 2 kali aja, sesimpel itu kalau misalnya kalian mau buka aplikasi tertentu. Dan juga untuk fitur GT Trigger ini kita bisa gunain untuk kayak misalkan sebagai shutter button ya untuk kamera, dan ini menurut gue bakal ngebantu banget. Lanjut, untuk fitur barunya juga yaitu di bagian back covernya ini bisa nyala loh, keren banget, namanya adalah Mechanical Light Waves. Nah jadi ini tuh bakal nyala kalau misalkan di keadaan-keadaan tertentu ya. Kalian bisa setting juga. Kalau misalkan kalian mau gaya-gayaan, kalian bisa pakai fitur Party Mode. Di sini ada beberapa pilihan juga, jadi keren menurut gua. Tapi ini sayang aja kalau misalkan kalian aktifin terus-terusan, ini tuh bakal bikin HP kalian tuh jadi boros baterai. Jadi saran gue ya kalian pakai seperlunya aja. Terus di sini untuk fitur Light Wave-nya juga bakal nyala ya kalau misalkan ada notifikasi, terus lagi ada telepon, lagi dengerin musik, lagi mulai main game, lagi gunain voice. Lalu ketika HP ini bener-bener baru dinyalain, dia juga akan nyala, dan pas lagi record video nanti dia akan otomatis nyala untuk LED di bagian belakangnya ini. Dan ini tuh akan ngasih tau ke kalian ya, menurut gue ini bakal kepake banget, dan gue rasa ya ini handphone jadi beda gitu dari yang lain. Lanjut di bagian baterai, ini baterainya di 5500 mAh, pengecasannya juga support sampai 45 watt kalau misalnya kalian pakai kepala charger bawaan dari Infinix. Dan untuk penggunaan gue sehari-hari pakai handphone ini, gue tuh bisa dapat screen on time 7 jam. Jadi kadang malah gue ngecas nggak sehari sekali, kadang 2 hari sekali gue baru ngecas handphone satu ini, dengan penggunaan gue yang main game sesekali gitu, main game kayak mungkin setengah jam, game Racing Master, terus ya buka sosial media, balas chat dan segala macam. Itu kebiasaan gue pakai handphone sehari-hari. Untuk pengecasan pakai kepala charger bawaan yaitu 45 watt. Ini gue ngecas dari 0 sampai ke 100%, itu makan waktu sekitar 50-an menit. Menurut gua untuk kapasitas baterai sebesar ini dan kepala charger yang 45 watt itu udah lumayan cukup cepet loh, nggak sampai 1 jam dan itu udah full. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal fitur di bagian baterainya, ini menurut gue juga udah lengkap banget. Dia support wireless charging sampai di 30 watt, lalu dia juga support reverse wireless charging sampai 10 watt, dan reverse wireless charging juga sampai di 5 watt. Jadi kalau misalnya kalian punya TWS, kalian bisa ngecas juga di handphone satu ini. Jadi ini menurut gue praktis banget. Lalu nggak cuma itu aja, dia juga support yang namanya bypass charging 2. Jadi ini bakal kepake banget kalau misalnya kalian mau main game di handphone yang satu ini. Untuk IP rating pasti udah punya juga. Dia punya IP64, jadi harusnya ini tahan ya dari gerimis-gerimisan, hujan-hujanan. Ini harusnya aman-aman aja kalau misalnya kalian mau pakai di luar ruangan. Tapi saran gue kalian jangan cemplungin handphonenya karena dia belum punya IP68
IP68 ataupun IP69. Jadi ya hindarin aja cemplung-cemplung atau cuci-cuci. Jadi ya kalau misalkan emang keadaan urgent, kegerimisan, ini harusnya handphone masih aman-aman aja. Lalu di bagian NFC-nya ini udah bagus ya, seperti biasa Infinix kita bisa naruh akses card kita di handphone yang satu ini. Nah yang menariknya juga ini kita bisa ngecek e-money kita langsung gitu. Jadi kita nggak perlu aplikasi pihak ketiga. Lanjut di bagian UI, XOS 15 di Infinix GT 30 Pro ini menurut gue ini udah bagus ya, clean, nggak ada bloatware yang aneh-aneh, dan gue nggak nemu iklan sama sekali. Jadi ini gue pakai sehari-hari, menurut gue ini gue nyaman banget dengan UI-nya gitu. Nah apalagi yang gue sebelin banget sama Infinix Note 50 Pro yaitu di bagian app drawer-nya. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita buka app drawer itu dia posisi backgroundnya tuh nggak dibikin blur. Nah tapi di Infinix GT 30 Pro ini akhirnya dibikin blur gitu kalau misalnya kita buka app drawernya. Jadi tulisan-tulisan, icon-icon tuh bakal terlihat dengan jelas meskipun background kita tuh berwarna gitu. Next di bagian jaringan dia support 5G ya, cuman sayangnya dia di bagian slot SIM card-nya ini dia nggak support untuk micro SD. Jadi cuman ngandelin storage bawaan dari Infinix GT 30 Pro aja. Tapi ya beruntung sih kita masih dapat varian yang 512 GB, jadi kalian nggak perlu nggak perlu sediain micro SD, karena ya kadang micro SD itu malah bikin lemot handphone aja sih. Lanjut di bagian kamera. Nah ini menarik nih karena di bagian belakangnya cuman ada dua setup kamera aja, kamera wide dan juga kamera ultra wide. Untuk hasil fotonya kalau buat gue pribadi gue suka ya sama tone warnanya ini di keadaan cahaya yang cukup, ini warnanya udah enak gitu dilihat di mata. Jadi bukan yang ke arah natural tapi nggak terlalu yang gonjreng banget gitu, saturasi nggak terlalu tinggi banget. Ini agak sedikit menengah dan sebenarnya warnanya tuh udah enak kalau misalnya kita langsung post di sosial media. Udah bagus lah, nggak perlu kalian edit macam-macam lagi warnanya. Untuk kamera selfie-nya juga fotonya menurut gua ya udah lumayan aja, sebenarnya nggak terlalu yang bagus banget tapi ini udah oke lah untuk handphone harga 3 jutaan. Detailnya masih tetap ada, cuman kadang kalau misalnya kita nggak pakai fitur beautify-nya ini muka kita tuh jadi kelihatan kusem banget gitu. Lensa ultrawide juga ini cukup oke di keadaan cahaya yang cukup, ini masih cukup detail, dan yang gue suka di bagian lensa ultrawide-nya ini dia ada autofocusnya, dan ini jarang yang ada di handphone 3 jutaan kayak gini. Ini jarang banget ada loh. Di keadaan OLED juga hasil fotonya sebenarnya masih cukup oke ya, masih cukup detail, cuman emang kalau misalkan udah rada redup-redup gitu, remang-remang, saran gue kalian aktifin night mode-nya aja biar hasil fotonya lebih tajam lagi. Begitu pula dengan kamera ultrawide-nya. Ini kalau misalkan udah keadaan malam gitu atau sore-sore ini udah nggak bagus gitu hasilnya, saran gue kalian nyalain fitur night mode-nya. Lanjut di bagian videografinya, untuk lensa utama dia itu bisa ngerekam sampai di resolusi 4K 60 fps. Untuk hasil footage-nya ini bisa gue bilang stabil karena ini fitur stabilisasinya kita bisa onin. Jadi gue no complaint sama sekali untuk hasil videonya. Footage-nya bagus, terus stabilisasinya bagus, image quality juga cukup oke kalau misalkan di keadaan cahaya yang cukup, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Cuma sayang aja untuk lensa ultrawide dia nggak bisa rekam sampai di resolusi 4K ya, cuma bisa resolusi di 2K 30 fps aja. Nah yang gue suka seperti gue bilang sebelumnya, untuk lensa ultrawide dia support untuk autofocus, jadi enak nih kalau misalnya kalian mau bikin konten video pakai lensa ultrawide-nya. Nah kalau misalnya kalian mau pindah-pindah lensa bisa juga nih, tapi kalian pakai resolusi di Full HD 30 fps. Lalu untuk kamera selfie-nya ini dia bisa ngerekam sampai di resolusi 4K 30 fps. Hasil footage-nya ini juga stabil. Untuk video di malam hari, lensa utama ya ini jitternya udah mulai berasa ya. Kalau misalnya kalian pakai untuk jalan, tapi kalau misalnya kalian nggak mau berasa jitternya ya kalian stay aja videonya, ini masih tetap oke kok. Ini gua ngerekam pas lagi stay aja kayak gitu, nggak jalan. Hasil footage-nya menurut gue ini udah bagus kok. Udah sangat mumpuni kalau misalnya kalian mau post di sosial media. Ya pada intinya sih untuk handphone harga 3 jutaan startnya kayak gini, apalagi ini handphone gaming, kameranya mulai dari kamera belakang hingga kamera depan ini menurut gue udah oke banget. Gue no komplain sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga handphone 3 jutaan startnya, gue rasa handphone yang satu ini tuh agak sedikit susah dicela gitu, karena semua fitur yang lu perluin lu udah bisa dapat di harga handphone 3 jutaan kayak gini. Pertama dari segi performance ini udah ngebut banget. Kedua dari layar, ini kita udah dikasih layar yang udah tajam ya 1,5K. Lalu di bagian kamera, ini kamera perekaman videonya udah stabil, bisa sampai di 4K 60 fps. Apalagi di kamera ultrawide-nya dia support autofocus juga. Lalu fitur-fitur lainnya kayak ear blaster, terus dual stereo speaker, GT trigger, terus di bagian back covernya juga ada light wave juga bisa nyala.
Dan di bagian baterainya ini udah lengkap banget. Ada wireless charging, ada reverse wireless charging, lalu ada bypass charging juga. Untuk IP ini udah ada IP64 juga. Terus di bagian OS-nya nih, XOS 15, gue rasa ini nyaman dipakai untuk sehari-hari. Buat gue pribadi nggak ada iklan sama sekali, dan bug-bug yang gue alamin kemarin itu udah di fix di update pertama kemarin. Gue rasa developernya ini udah lumayan gercep juga. Dan kayaknya kalau gue lihat ya, perkembangan Infinix di tahun 2025 ini tuh lebih ke arah yang positif ya, terutama dari segi desain. Kita lihat dari seri Note kemarin deh, Note 50 series kemarin, semua desainnya punya desain yang elegan, bagus, simple, dan nggak aneh-aneh gitu. Apalagi sekarang di bagian handphone gamingnya juga sama ketularan. Dia punya desain yang simple, elegan, dan bisa menjangkau nggak cuman orang yang suka handphone gaming gitu. Untuk orang-orang kayak gua gitu yang suka sama handphone punya desain unik dan simple, ini bisa suka juga sama desain handphone yang satu ini. Jadi gua rasa untuk harga handphone 3 jutaan gini, apa yang lu mau celak lagi gitu, karena emang semua fitur udah ada di sini, udah lengkap banget. Ya udah, lu tinggal pakai aja, lu tinggal tunggu nyaman aja. Dan dari segi update OS sendiri, dijanjin sama Infinix ini bisa dapat 2 kali upgrade Android ya, dan 3 tahun untuk security patch ya. Jadi harus aman untuk kalian pakai 3 tahun ke depan. Oke, segitu aja review dari gua Infinix GT30 Pro. Kalau misalkan kalian suka konten-konten gua, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gua sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.